Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sriwijaya TV. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan dengan visi terwujudnya jaminan kesehatan atau JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai kader JKN BPJS Kesehatan, dan kader JKN ini merupakan kunci keberhasilan program jaminan kesehatan. Nah, seperti apa? Kita akan lebih membahasnya lebih dalam lagi mengenai kader JKN BPJS ini. Untuk itu saya sudah kedatangan tamu di sore hari ini. Saya perkenalkan dulu tamu saya pada sore hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada Ibu Darsini. Beliau adalah kader JKN KIS Pelaju Ulu, Pelaju Darat Palembang. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Berikutnya saya kenalkan juga, ini ada Ibu Luciana. Dari sebelah ujung dulu, Ibu Luciana, kader JKN Banyu Asin 1 Mariana Ilir. Selamat sore Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah, semua cerah ceria. Oke, baiklah. Dan berikutnya ini ada Ibu Eka Natalia Stiani. Beliau adalah Kabid Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Palembang. Selamat sore Bu. Sore. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Semua sehat, dan saya harapkan juga Anda pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 364-666 atau di 364111. Anda bisa bertanya langsung mengenai tema kita pada hari ini adalah mengenai kader JKN BPJS. Nah, di Palembang sendiri ini sudah ada kader-kadernya. Ini adalah kadernya yang di sebelah saya yang memakai rompi dan juga jilbab hijau. Oke, saya ke Ibu Darsi, ini sudah berapa lama menjadi kader? Saya bergabung menjadi kader JKN dari 2016. Dari 2016, cukup lama ya. Kalau Ibu Luciana? Iya, sama juga dari 2016. Dari 2016. Oke, mungkin pada saat pendaftarannya terfikirnya kenapa nih bergabungnya kenapa? Kebetulan kan BPJS Kesehatan kan sudah dikenal masyarakat. Ya. Tapi mereka belum paham betul apa sih itu. Nah, kita kader hadir diminta oleh BPJS Kesehatan, direkrut oleh BPJS Kesehatan untuk mengenai penagihan, mengumpul iuran. Oke. Jadi mengajak masyarakat menyadarkan seperti itu. Memang tugas utamanya Ibu Eka dari kader ini apa sih? Ya, tugas utama kader ini sendiri sebenarnya adalah pengingat dan pengumpul. Itu fokus utamanya dia. Jadi mengingat dan mengumpul itu implementasinya adalah menyampaikan tagihan ke peserta, khususnya peserta yang menunggak, yang peserta mandiri itu. Oke, untuk di Kota Palembang ada berapa banyak kader yang direkrut BPJS? Iya, kalau di Kota Palembang sendiri kita dari kuota 31 itu tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota di Kota Palembang. Nah, dari semuanya ada 24 yang aktif saat ini. Nah, khusus untuk Kota Palembang itu ada 15 yang aktif. Jadi memang kita masih butuh 7 orang kader lagi. Oke, tugas utamanya adalah untuk mensosialisasikan kewajiban masyarakat untuk membayar iuran BPJS. Nah, mungkinkah ini yang melandasi adalah banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban membayar iuran tersebut? Seperti itu nggak? Iya, betul. Jadi masyarakat ini kan khususnya yang peserta mandiri ini ada 2 penyebab ya. Pertama, keinginan bayarnya itu tidak ada, atau kemampuan bayarnya yang tidak ada. Nah, keinginan bayar yang tidak ada ini diedukasi melalui kader. Jadi selain tadi kader melakukan tugas sebagai penagihan, pengumpulan iuran tadi dengan mendatangi rumah-rumah peserta yang menunggak, kader juga bertugas mensosialisasikan, mengedukasi, kemudian mencari tahu apa sih yang menyebabkan mereka tidak mau bayar iuran gitu. Oke. Biasanya rata-rata apa nih dari kader JKN yang ditemukan di lapangan, alasan yang sering terdengar di lapangan? Alasan yang paling sering pertama adalah dari mulai hadirnya BPJS Kesehatan, kemudian mereka merasakan pelayanan, dan rata-rata keluhan yang pertama adalah pelayanan, kemudian sulitnya pembayaran waktu itu. Oke, sulit kondisi keuangan seperti itu. Sama
tempat pembayarannya. Oke, sama Waktu lupa ada juga lupa. Ada banyak Oke, juga yang lupa. dengan alasan lupa. Nah, kalau pada saat ditagih mungkin ke Ibu Luciana ada nggak sih yang yang ditemui malah menyampaikan kesan yang tidak enak seperti itu ada? Ada juga, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Paling ada satu atau dua gitu. Mungkin dia ini kurang ngerti gitu. Di bidang BPJS itu tujuannya apa, kadang-kadang dijawab, saya kan nggak pernah berobat. Oke. Bilang gitu. Jadi jawab karena tidak pernah dipakai, jadi lebih malas gitu. Males nak bayar. Males buat bayar ya. Oke. Nah, kalau implementasi di lapangannya secara sistematisnya bagaimana nih dari BPJS dan juga kader pada saat turun di lapangan, mulai dari awalnya seperti apa? Ya, jadi dari awal calon-calon kader ini di awalnya dulu itu mereka mengajukan lamaran awalnya, sampai nanti kita seleksi dan kemudian hasil seleksi itu kita tentukan bahwa ini layak menjadi kader, karena kader sendiri harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah kami tetapkan. Nah, kemudian nanti dari situ kader diberikan pembekalan tentang BPJS Kesehatan, karena supaya pada saat nanti mereka terjun ke lapangan jangan sampai memberikan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak benar gitu ke peserta. Jadi setelah kemudian diberikan pembekalan, kami berikan juga identitas. Seperti saat ini yang dikenakan oleh kader kami ada rompi, kemudian ada ID card-nya juga, ada bros gitu. Jadi kader itu memang resmi berkunjung ke warga yang menunggak. Juga ada surat tugas. Jadi kami berikan juga surat tugas. Nah, surat tugas ini nanti juga dibawa ke kelurahan. Jadi saat kader nanti terjun, kader juga harus izin ke kelurahan karena harus melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga yang menunggak di kelurahan tersebut. Nah, jadi ke kelurahan dilakukan koordinasi, kemudian nanti kader melakukan kunjungan, kemudian kader juga bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini bisa berkelompok, artinya mengumpulkan orang, misalnya dalam kegiatan seperti posyandu misalnya, atau arisan RT, atau acara-acara di kelurahan. Nah, bisa juga seperti itu, atau bisa juga langsung memang mendatangi rumah warga tadi, kemudian diberikan sosialisasi satu persatu ke rumah warga yang menunggak. Oke, Gitu. jadi yang didatangi ini adalah rumah warga yang menunggak. Betul. Atau ada juga rumah warga yang mungkin belum terdaftar menjadi anggota JKN-KIS ini, ada juga yang didaftarkan melalui kader, ada juga seperti itu? Ada juga. Banyak nggak nih kalau misalnya di lapangan, Bu, dari sini ketemu menemukan kesulitan nggak dalam perizinan untuk melakukan kunjungan? Kalau untuk perizinan kan kita bertemu dulu aparat kelurahan, bisa kelurahan, bisa ke RT. Kalau warganya ada, datanya ada, bisa ditemui, tidak ada kesulitan. Kesulitannya itu kalau warganya sudah pindah. Tentu kita tidak menemukan orangnya, kan itu data kita kembalikan ke BPJS. Gitu. Kalau di daerahnya Ibu Luciana, ini ketemu juga nggak kesulitan-kesulitan dalam hal mensosialisasikan terhadap warga? Iya, kadang-kadang orangnya pindah, ada juga yang meninggal kan dia nggak mau lapor. Meninggal tidak lapor, ada iya, gitu. jadi kita kasih tahu kan dengan yang punya kartu itu anaknya atau saudaranya, kalau misalnya orangnya sudah meninggal kan kita bikin surat keterangan dari kelurahan. Nah, bayar dulu tunggaan baru bisa ini diuruskan ke kantor BPJS. Nah kalau misalnya dari BPJS biasanya ini kan di Palembang belum seluruh wilayah mencakup kadernya. Nah, diutamakan untuk wilayah-wilayah dengan tunggakan yang besar dulu atau secara random saja? Kalau kita fokus utamanya adalah yang menunggak tertinggi, gitu. Menunggak tertinggi itu jadi Saya fokus penasaran, utama. daerah mana nih yang menunggaknya tertinggi? Daerah mana tuh, Bu? Kalau sekitaran Palembang? Kalau sekitaran Palembang Jumlah. tertingginya itu kecamatannya Ilir Timur, Ilir Timur 2 itu yang menunggaknya banyak ya. Baru kemudian menyusul nanti ada kelurahan kecamatan Sukarami dan seterusnya. Jadi itu jadi target kami untuk mencari kader-kader di wilayah tersebut gitu, untuk mengurangi nilai tunggakan. Tapi sudah ada kadernya di wilayah tersebut? Ya, beberapa ada yang sudah terisi untuk kecamatan-kecamatan yang memiliki tunggakan tertinggi, tapi ada juga yang belum. Tadi Bu Eka juga sebelumnya sebelum perekrutan ini juga menjelaskan bahwa ini kader-kader harus punya kriteria
tertentu. Sebenarnya syarat kriteria seperti apa yang dicari oleh BPJS untuk menjadi kader? Iya. Pertama, kader ini harus berusia 18 sampai 60, itu diperbolehkan. Kemudian sebagai peserta BPJS dan tidak ada tunggakan, itu wajib ya syarat utamanya. Kemudian kader juga bersedia melakukan kunjungan, karena kunjungan ke rumah itu wajib dilakukan supaya bisa berinteraksi dengan peserta. Nah, nanti sisanya ada juga syarat-syarat tambahan seperti misalnya memiliki SIM. Kenapa? Kalau nanti dia keliling kan nggak capek nih harus jalan kaki, bisa motor jadi SIM gitu. Dan kader juga wajib memiliki handphone Android, ini juga wajib. Ya, handphone Android, karena kita banyak menggunakan sistem pelaporan menggunakan handphone gitu. Komunikasi di sini sangat penting antara BPJS dengan kader, makanya kita menggunakan handphone berbasis Android untuk mempermudah proses pelaporan maupun komunikasi. Itu salah satu syarat. Dari BPJS sendiri memberikan fasilitas juga nggak untuk mempermudah tim kader ini untuk mencapai target dari BPJS? Iya. Jadi kami setiap 1 bulan sekali itu melakukan evaluasi. Evaluasi ini kita kumpulkan nih semua kadernya, kita sharing bersama apa yang menjadi kendala. Kita terus melakukan edukasi, kemudian kita tingkatkan juga motivasinya. Dan kita juga biasanya suka kasih trik and tips lah ya, gimana sih caranya supaya pengumpulannya bisa nambah gitu. Kemudian kita juga motivasi dengan pemberian reward gitu untuk kader-kader yang berprestasi, karena memang secara nasional pun kader yang berprestasi secara nasional untuk pengumpulan iuran tertinggi dalam periode triwulanan itu dapat reward, baik uang dalam bentuk uang ataupun bentuk lain. Kalau dia nomor 1 tertinggi untuk secara nasional dalam periode triwulan tuh dapat bonusnya itu 15 juta. Wah. Kalau 2 itu 10 juta dan kalau nomor 3 dapat bonus 5 juta. Itu di luar dari fee ya. Gitu. Artinya ini juga memotivasi teman-teman ini untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan BPJS seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya jumlah tagihan tertinggi yang pernah ditemui di wilayah masing-masing, mungkin ke Ibu Luciana. Oh, paling gede 6 juta. 6 juta. Karena satu kakak. Satu kakak berapa? Kelas 1 diambil. Kelas 1 berapa anggota satu kakak itu? 4 orang ya. 4 orang 6 juta. Nah, kalau dari daerahnya Ibu Darsi ini? Tertinggi saya pernah itu di 7 juta dengan anggota 7 orang di kelas 1. Oke. Artinya juga jumlah yang cukup besar ini bukan hal yang mudah juga untuk menagihnya. Nah, seperti apa sih caranya kader-kader JKN BPJS ini mengajak pemirsa maksudnya mengajak masyarakat untuk sadar dalam membayar BPJS. Nah, seperti apa strateginya? Kami akan kembali sesaat lagi. Nikmati waktu istirahat Anda dengan aksi kocak dari Okan dan Vian yang ditemani oleh si cantik Dinda dan bintang tamu yang hits. Dalam Sriwijaya Now, setiap Jumat pukul 9 malam. Wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits,
dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Anda kembali di dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan dan kita masih membahas mengenai kader JKN BPJS khususnya yang ada di Kota Palembang, dan Anda yang memiliki pertanyaan kami mengundang Anda untuk dapat bertanya langsung di line telepon 364-666 atau di 364-111. Nah tadi saya sebelum kita jeda menanyakan bahwa jumlah tunggakan yang terbesar ada 7 juta, ada 6 juta. Perlu sesuatu yang usaha lebih dalam mengajak mereka membayar. Ada strategi-strateginya juga. Ada. Apa strategi yang harus diberikan agar mereka mau bayar nih? Yang pasti ketika kita mengenalkan diri, harus memberitahu, mengenalkan ya siapa kita. Kita ajak mereka untuk membayar BPJS itu, tapi tidak langsung hari itu kan. Kita kan mengenalkan diri dulu. Awal-awal mereka pasti waktu menerima kita kan seperti curiga gitu kan jatuhnya. Tapi kita kan sudah kenalkan, bawa nih, bawa atribut, terus bawa surat tugas, kenalkan diri. Terus kita kan ada surat tagihan yang memang didata diberikan oleh BPJS Kesehatan. Kita cari ke rumahnya, kita datangin, temui, terus kita cerita. Nah kalau trik pertama bertemu mereka kan pasti mereka nggak suka gitu kan. Nah kemudian triknya itu datangin lagi, tidak bosan, tak kenal maka tak sayang. Jadi terus saya yang di 7 juta itu alhamdulillah sudah melunasi. Itu dari 2016 tagihannya keluar dan pelunasannya di 2017 akhir. Oke, jadi 1 tahun. artinya berarti tidak langsung cash seperti itu? Tidak. Bisa dicicil? Bukan, dicicil bisa, tapi yang peserta ini tadi melunasi dia langsung cash, tapi saya mendatangi terus, mengingatkan terus prosesnya sampai dengan beliau, oke, saya akan bayar 1 tahun ya? Iya, tunggu sampai mereka sampai akhirnya sadar gitu kan. Artinya ini perjuangannya susah juga ya. Baik, kita terhubung dengan penelpon di rumah. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore Ibu Salva. Sore Ibu Salva yang ada di Pelaju. Ingin bertanya apa Bu? Silakan. Ya, ini saya lebih ke proses untuk pengobatan di BPJS. Kok sekarang untuk pegawai rumah sakit sendiri, katanya dari BPJS-nya harus minta seperti peserta BPJS biasa yang ngambil dari rujukan puskes ke rumah sakit tipe C langsung ke tipe A. Padahal dulu-dulunya untuk yang pegawai rumah sakit sendiri itu bisa langsung tanpa meminta rujukan awal dulu. Oke, baik. Itu saja Ibu Salva? Ya, kenapa prosesnya itu malah peribet jadi gitu. Oke. Tidak Oke, ada baik. kekhususan untuk pegawai rumah sakitnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Salva di Pelaju. Nah, mungkin Ibu Eka bisa dijelaskan. Kalau dulu bisa cepat nih katanya kalau sama-sama karyawan di rumah sakit tersebut. Iya. Jadi Bu Salva, bahwa saat ini memang terhitung 15 Agustus itu kita ada uji coba untuk rujukan online. Nah, rujukan online ini rumah sakit yang jika dulunya pegawai di rumah sakit itu langsung ya berobat ya. Kalau sekarang ini dia harus tetap berjenjang gitu. Jadi dengan berjenjang ini maka yang dari awalnya ke vaskes harus ke rumah sakit tipe D atau tipe C dulu, baru nanti kemudian ke tipe B, ke tipe A. Jadi sebenarnya bukan jadi ribet ya, tapi menertibkan aturan yang memang harusnya itu yang dijalankan seperti itu. Jadi artinya sebenarnya memang idealnya aturannya adalah seperti itu.
dan sekarang ditertibkan agar semuanya diperlakukan sama seperti Betul, itu ya. betul Oke, sekali. baik, kita kembali ke bahasan kita mengenai kader JKN BPJS Kesehatan ya. Saya ke Ibu Luciana, kalau yang 6 juta tuh ceritanya gimana nih Bu sampai orangnya bisa melunasi? Iya, begitulah. Pertama datangin dalam bulan pertama, keduanya begitu juga. Kalau bisa kan kita jelaskan, sayang kalau nggak dibayar BPJS-nya, nanti susah berobat. Jadi kalau dibayar kan bisa online lagi kan mudah. Misalnya seumpamanya kena penyakit yang lebih dari ibaratnya kena penyakit stroke atau gimana itu. Artinya kan penyakit juga kita nggak tahu nih kapan datangnya Iya, ya. kapan datangnya. Jadi setelah saya datangin selama 3 bulan ya, alhamdulillah dia berpikir mau bayar gitu. Oke, itu pembayarannya langsung? Langsung. Oke. Pertanyaan yang paling yang diekspresi atau tanggapan begitu ditagih pertama kali apa yang? Pertama kali dia bilangnya, saya sudah lama ikut BPJS karena dia mendengar dari desas-desus dari orang, dari masyarakat. Kadang-kadang katanya susah pelayanan berobat, jadi dia terpaksa berhenti dulu bayar BPJS. Ternyata ada tunggakan. Nah, setelah dia berpikir bahwa nantinya bisa berguna, jadi bayar dia. Jadi Ibu menjelaskan juga bahwa fungsinya ini sangat besar seperti itu ya, keanggotaan BPJS ini ya. Oke, saya ke Ibu Eka, Bu, ini pedoman dalam menjalankan tugas sebagai kader ini dari BPJS seperti apa sih? Iya. Kalau dari BPJS sendiri sebenarnya kita memang punya pedoman besarnya gitu ya, ini untuk internal kami. Jadi itu sebagai regulasi yang memudahkan kami dalam mengimplementasikan kader, itu ada di Perdir nomor 4 tahun 2017 tentang bagaimana pedoman implementasi kader JKN. Nah, di Perdir ini, di pedoman ini mengatur seperti apa, bagaimana memetakan daerah tunggakan itu, kemudian bagaimana mencari kader, kemudian juga apa saja aktivitas yang harus dilakukan kader dan juga hak serta kewajibannya kader. Jadi kader di sini berjalan sesuai dengan aturan yang sudah nanti ditetapkan gitu. Oke. Dan juga dibekali ilmu komunikasi juga nggak? Karena berhadapan langsung dengan masyarakat langsung, apalagi ini urusannya adalah mengingatkan akan kewajiban kan. Sepertinya ini agak butuh keberanian juga. Bisa dibilang seperti itu nggak? Ada pembekalan dari BPJS? Betul. Jadi pada saat awal kader ini menjadi calon-calon ini menjadi kader, kita berikan pembekalan. Ya, materi pembekalan ini sebenarnya penting sekali karena itu adalah ilmu dasar yang nanti akan dipakai pada saat terjun ke lapangan bertemu dengan peserta. Nah, awal-awal kader ini kan pasti nggak tahu informasi lengkap tentang BPJS. Kemudian kalau kita datang ke rumah langsung kasih surat tagihan tuh pasti mungkin akan ditutup ya pintunya sama orang gitu kan, secara keras gitu ya. Nah, jadi kader ini diajarkan juga bagaimana cara menyampaikan tagihan, mengedukasi. Artinya kita datang itu nggak cuma datang bawa surat terus ya udah saya pulang gitu, enggak. Nah, kader ini diberikan tips-tipsnya juga malahan gimana caranya supaya peserta ini tergerak mau bayar. Memang hal-hal seperti ini nggak bisa sekali, 2 kali, tapi memang hal yang selalu rutin kami sampaikan setiap kali kami melakukan evaluasi. Oke, evaluasinya berarti seluruh kader dikumpulkan. Betul. Sampai sekarang juga BPJS masih mencari kader-kader seperti itu? Masih, kita masih butuh 7 lagi untuk mencukupi kuota yang saat ini, karena memang banyak masih ada kader yang tidak aktif. Jadi kader yang tidak aktif ini kami keluarkan, kami cari pengganti yang mau benar-benar serius ya menjadi kader. Oke, baik, kita juga sudah terhubung dengan Pak Aspi yang ada di Kenten. Halo, selamat sore Bu Aspi. Selamat sore Bu Aspi. Halo, selamat sore. Baik, kita terputus dan untuk Ibu Aspi mungkin bisa mencoba untuk menghubungi kembali. Di antara kader ini mereka semua saling kenal. Saling kenal. Iya. Apa yang biasanya di-sharing dengan sesama kader? Bisa Bu dari sini mungkin dijelaskan. Sharing yang biasa kami lakukan ketika evaluasi, bagaimana trik supaya bisa
pesertanya membayar. Oke. Nanti kalau ada kader yang berhasil membayar, berbagi, sharing itu, triknya gini loh, biar pesertanya mau bayar gitu. Nanti kami sama-sama itu ketika evaluasi itu saling berbagi gitu. Terus kesulitannya juga apa waktu di lapangan itu? Oke, artinya ini kader-kader ini juga membantu masyarakat ya, karena mungkin banyak juga masyarakat yang jauh kalau mau membayar atau mengurus langsung ke kantor. Betul. Selain urusan penagihan, berarti juga dari kader ini bisa dilakukan pengurusan yang lain seperti itu? Bisa. Apa saja yang bisa dilakukan? Kami bisa kader ini ya bisa melakukan perekrutan peserta. Jadi peserta baru itu bisa lewat kader. Dan kalau untuk peserta baru dia tidak melihat di mana posisi kader berada. Artinya kalau misalnya kadernya ada di Pelaju, kemudian kenalan si kader ini rumahnya ada di Kenten, dia mau daftar lewat kader yang di Pelaju ini boleh, bisa gitu, tanpa harus datang ke kantor BPJS. Oke, jadi mungkin saudara-saudara, keluarga-keluarga dari kader yang belum terdaftar bisa langsung diajak daftar langsung seperti itu. Betul. Oke, untuk pengurusan seperti kartunya itu kader juga yang ngurusin. Betul. Setiap kader kita berikan PIC ya, PIC untuk pengurusan kepesertaan. Jadi kader ini punya pegangan PIC atau petugas BPJS sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Darsi mau ngurus kartunya peserta binaannya bisa langsung dengan PIC-nya gitu. Jadi mereka mudah gitu kalau mau berurusan. Melalui kader ini juga banyak nggak sih informasi yang didapatkan oleh BPJS terkait mungkin keluh kesah masyarakat? Mungkin ada juga yang menyampaikan melalui kader? Ada. Biasanya apa yang paling banyak? Yang paling banyak pertama pelayanan rumah sakit. Mereka berkeluh kesah kepada kami kader. Nanti kita catat, alasannya tidak membayar, misalnya pernah berobat ke rumah sakit, terus dirawat, kamarnya nggak ada, gitu. Nah, nanti kita catat di situ, karena kita harus ada laporan memang. Oke, harus ada laporan dan juga harus jelas seperti itu ya. Baik, kita akan membahas lagi, dan pemirsa Anda di rumah yang masih memiliki pertanyaan, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 364 366 dan juga di 364111. Dan pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita ya. Selain itu jumlahnya berarti sekarang terus ditambah. Untuk di luar kota Palembang ada berapa jumlahnya? Kalau untuk di Kabupaten Musi Banyuasin kita baru ada 1. Kalau di Banyuasin kita sudah ada 5. Kemudian di Ogan Komering Ilir kita juga baru ada 1. Dan di Ogan Ilir kita sudah ada 2. Oke, cukup nggak jumlah ini untuk mengcover wilayah-wilayah itu? Sebenarnya sangat tidak cukup. Sangat tidak sangat cukup. Tidak Artinya cukup. masih butuh support. Ini bisa dibilang relawan ya untuk membantu BPJS. Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan pemirsa sekali lagi saya ingatkan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 364666. Saat lagi kami kembali. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Seberapa tahukah Mance Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat.
Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam. Mau bernostalgia dengan klip-klip lawas? Di sini tempatnya kalian bisa bernostalgia dan merequest klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen setiap Sabtu jam 9 malam. Kami akan menemani waktu istirahat Anda dengan tembang-tembang lawas yang akan membawa Anda bernostalgia dan bernyanyi bersama dalam lagu lama setiap Rabu jam 9 malam. Music program hanya di Sriwijaya TV. Ya, Anda kembali di dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan dan juga kami undang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 364-666 di 364-111. Dan kita masih membahas mengenai kader JKN Kesehatan, BPJS Kesehatan. Oke, Bu Eka, kalau misalnya ngomongin soal tunggakan di Kota Palembang, ini dengan direkrutnya kader-kader ini berarti apa ya, bisa dibilang ini PR nggak cukup diselesaikan oleh dari BPJS Kesehatan aja gitu kan. Besar jumlahnya. Besar. 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 Udah dulu ya, besar. Berapa jumlahnya? Kalau untuk ini tidak hanya Kota Palembang, tapi kami karena punya 4 kabupaten. Tadi ada Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, kemudian Ogan Ilir, Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Ini secara total kita ada tunggakan sekitar 15 M. 15 M. Itu jumlah yang besar. Dan kalau dibagi dengan jumlah kader, berarti satu kader ini bisa terbeban jumlah yang cukup besar ya? Ya, betul. Jadi setiap kader itu kan dia pegang daerah binaan. Satu kader dia bisa pegang maksimal dua kelurahan, asal di kecamatan yang sama. Nah, kalau kelurahannya menunggaknya tinggi ya, itu juga jadi targetnya si kader. Tapi sebenarnya target kader sendiri tidak harus dia habiskan semua itu ya, karena target kader sendiri adalah 30 juta itu per triwulan. Jadi satu bulan dia wajibnya mengumpulkan 10 juta. Gitu. Oke, jadi target yang diberikan BPJS adalah satu kader 10 ya, juta. 10 juta. Berat nggak nih, Bu? Atau kalau saya, atau ini santai aja santai gitu? Kalau saya. Soalnya satu tunggakan aja udah 7 juta ya? Iya. Jadi kan walaupun ditarget 10 juta, kalau bisa lebih, kenapa tidak? Oke. Nanti saya tanya ke Ibu Luciana ya, tapi kita angkat telepon dulu dari Pak Riko yang ada di Pelaju. Halo Pak Riko. Halo, selamat sore. Sore. Oke Pak Riko, dengan pertanyaannya mau tanya apa nih Pak? Ya saya mau nanya nih, syarat untuk jadi kader JKN itu apa aja ya? Syarat menjadi kader JKN itu saja Pak Riko? Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Bu Eka bisa langsung dijawab syaratnya. Untuk Pak Riko, syaratnya adalah yang pertama dia sebagai peserta BPJS Kesehatan dan tidak punya tunggakan, itu syarat wajib ya. Kemudian berusia 18 sampai 60 tahun. Kemudian dia juga bersedia melakukan kunjungan, karena kunjungan ini harus dilakukan supaya bisa berinteraksi tadi dengan peserta. Jadi kunjungan itu fleksibel, boleh kapan saja, sesuaikan dengan waktu si calon kadernya. Kemudian memiliki handphone berbasis Android dan juga tadi selain bersedia melakukan kunjungan juga siap kalau nanti melakukan sosialisasi baik itu secara kelompok maupun secara individu gitu. Oke, yang jelas dari dalam sudah mau ikut lah gitu ya, diniatkan dari hati. Oke, saya ke Ibu Luciana Bu. Tadi targetnya 10 juta loh Bu, satu bulan. Kalau misalnya Ibu dari sini bilang satu orang aja 7 juta nih, 10 bulan mah kecil lah. Nah kalau Ibu gimana? Tapi di wilayah saya paling besar 6 juta, nggak ada yang 6 juta ke atas. Oke, Iya. berarti dalam satu bulan biasanya Ibu berhasil menagih, mengajak masyarakat membayar berapa kakak biasanya?
Biasanya itu tergantung orangnya juga ya Bu. Karena kemarin kan waktu bulan kemarin kadang-kadang ada 4 cuman. Oke. Nah, bulan ini yang ini belum. Data tunggakan itu alamat-alamat yang harus didatangi oleh kader itu semua dari BPJS. Dari BPJS. Iya. Jadi teman-teman ini cukup kunjungan seperti itu. Hak dan kewajiban mereka ini apa aja nih? Iya. Jadi kalau haknya yang pertama itu bahwa kader ini berhak untuk mendapatkan informasi yang update tentang BPJS Kesehatan. Jadi kalau nanti ada informasi terkini, kami akan sampaikan karena nanti informasi itu akan disampaikan lagi ke peserta gitu. Kemudian kader juga berhak untuk mendapatkan pembekalan ataupun product knowledge nih, baik tentang pelayanan, kemudian kepesertaan, tentang pemasaran, kemudian juga tentang keuangan, dia harus tahu gitu. Kemudian kader juga berhak untuk mendapatkan atribut seperti yang ini. Ini adalah modalnya kader nih kalau mau keliling gitu. Kemudian kader juga berhak mendapatkan feedback dari BPJS, bagaimana evaluasi kinerja kader. Dan kader juga berhak mendapatkan fee, itu yang utama juga. Oke, gitu. jadi secara bergeraknya memang tidak diberikan istilahnya fasilitas seperti ongkos bensin seperti itu tidak. Iya. Tapi memang BPJS memberikan fee dari hasil kerja kader-kader ini. Betul. Seperti itu. Berapa besarnya? Jadi kita punya 2 fee, perhitungannya adalah pertama fee sebagai pengumpul. Ini sebesarnya adalah 25% dari iuran yang berhasil dikumpulkan. Kemudian satu lagi, karena kader ini juga fungsinya sebagai menerima pendaftaran peserta baru, mereka juga bisa mendapatkan fee dari peserta baru yang direkrut. Ya, 3.500 per KK. Tapi syaratnya jika peserta ini yang sudah direkrut sudah bayar iuran pertama. Kadang-kadang kan baru direkrut terus nggak jadi misalnya gitu ya. Nah itu belum dihitung oleh kadernya sebagai fee. Nah itu adalah fee yang bisa didapatkan oleh kader. Oke, Bu Luciana, kalau misalnya kunjungan biasanya setiap hari atau ada hari-harinya? Karena ini juga fleksibel kan ya? Betul. Iya, kadang ada hari-harinya soalnya Ada saya ada hari-harinya. kerjaan lain. Ada kerjaan lain. Oke, jadi ini bisa dibilang freelance seperti itu ya, Betul. kerja sampingan seperti itu. Iya. Tapi Biasanya harus 1 minggu berapa kali kunjungan? 1 minggu. Kadang-kadang kalau nggak sibuk itu 1 minggu full. Satu minggu setiap hari. Setiap hari karena Oke. dikejar ada kerjaan lain, jadi lebih baik kita kunjungan dulu. Nanti setelah itu kita tanya kapan mau bayar. Oke. Nah, seumpama dia mau bayar tanggal 20, ya saya kesana Datang lagi. lagi. Iya, datang lagi. Oke. Pada saat datang gitu dengan mengajak, ayo dong Bu, ini tunggakannya diselesaikan seperti itu. Ada juga nggak nih pemirsa atau masyarakat di rumah yang malah curiga, maksudnya ini datang-datang mau membayar, istilahnya meminta membayarkan sejumlah uang, mereka takut nggak sih ada yang tertipu seperti itu? Ada yang takut? Ada. Oke. Mereka tanya kok bisa gitu, kenapa saya kebayarnya ke saya, tapi sebenarnya kita harus jelaskan pembayarannya itu tidak ke kami, tidak ke kader, tetapi ke aplikasi yang memang kami harus menjadi agen PPOB untuk bisa, ketika ada kemungkinan ada yang peserta kita datangin, mereka langsung mau bayar, Langsung memberikan uang cash. Oke. tapi kita pakai aplikasi, sebenarnya kan ada aplikasi kan, nah kita harus berikan bukti bayar. Oh, langsung ada bukti bayar Dan yang sah. kita harus jelaskan ke mereka bahwa kartunya aktif. Itu kan yang paling penting, itu kalau udah bayar kartunya bisa dipakai lagi nggak gitu kan. Pertanyaannya sering yang muncul dari peserta itu. Oke, jadi juga pemirsa di rumah ini jangan khawatir kalau misalkan pemirsa kedatangan tim-tim dengan kostum seperti ini. Oke, jadi bisa disebutkan lagi dengan jaketnya, Rompi kader, dengan rompi kadernya, dengan pinnya, dengan ID-nya yang seperti ini. Surat tugas. Oke, surat tugas yang paling penting adalah untuk membuktikan kelegalannya adalah surat tugas. Ya, betul. Oke, karena takutnya ada yang memanfaatkan seperti itu. Ada juga nggak pencegahan dari BPJS kalau ada oknum yang seperti itu? Ada pencegahannya? Kalau misalnya ternyata ada yang mengatasnamakan seperti itu ya, mengatasnamakan, kalau sampai saat ini memang belum ada yang mengatasnamakan kader kemudian melakukan penagihan, karena kami juga belum menerima komplain
dari peserta yang mungkin tidak aktif padahal sudah melakukan pembayaran iuran. Kita selalu mengingatkan bahwa kader itu kalau turun tuh harus pakai atribut lengkap, gitu. Jadi masyarakat percaya bahwa ini memang resmi dari BPJS Kesehatan. Gitu. Pembayaran dengan kader ini semua dilakukan dengan tunai atau boleh dengan via transfer, bisa seperti itu atau gimana? Boleh. Jadi kalau misalnya kader ini berhasil mengedukasi si peserta yang menunggak tadi mau bayarnya sebenarnya boleh lewat kader atau di channel-channel bayar, misalnya di Indomaret, Alfamart, atau misalnya pesertanya ternyata punya ATM, dia bayar sendiri nih pakai ATM dia, silahkan. Itu tidak diwajibkan harus ke kader menyetorkan uang tunai. Jadi tugas utamanya adalah mengingatkan, kemudian jika sudah membayar maka selesailah tugasnya si kader. Artinya berarti data yang didapatkan dari tim BPJS Kesehatan ini adalah list nama-nama orang atau kakak yang menunggak, kemudian bila di list itu sudah selesai membayar iurannya, berarti itu sudah menjadi sudah menjadi hasil kerja dari kader, seperti itu. Oke, nah suka dukanya, mungkin banyak sukanya banyak dukanya nih. Banyak sukanya banyak dukanya. Sebenarnya sama ya, sukanya ada, dukanya ada. Kalau kita datang ke rumah peserta nggak ada orangnya, sampai berapa, kita kan ada target tuh, bulan pertama didatengin, nggak ada, ulang lagi bulan kedua. Sebenarnya kita tidak terpaku di satu orang, semua harus didatangin karena kita dikasih target itu ada surat tagihan satu kelurahan itu 50 sampai 100 tagihan. Nah, kita kader bagaimana mengaturnya untuk bisa sampai surat tagihan itu ke pesertanya. Nah, kalau ya dukanya dulu nih. Dukanya itu udah dateng, udah dikasih tahu, diketok nggak ada orangnya. Atau ada orangnya di dalam nggak mau bukain pintu. Atau datang ketemu tapi mereka marah. Saya pernah dimarahin. Seperti itu ya. Pernah juga dimarahin. Kemudian kalau sukanya kita tahan dulu karena kita akan segera kembali. Pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 364 666. Kami segera kembali usai jeda yang berikut ini. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul,
setiap Jumat pukul 19.30 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan. Kembali ke Ibu Darsini. Sukanya apa, Bu? Sukanya kalau kita datang nemuin peserta, mereka ramah terima kita. Masuk, nambah teman ya. Nambah teman, udah masuk ke rumah gitu kan ya. Lama ngobrolnya malah. Kita bisa jelasin arisan gitu. Kita jelasin gitu kan, ini sampai akhirnya mereka janji. Oke, kita mau bayar, Mbak. Nah, nanti Mbak datang lagi ya gitu. Nah, itu udah sampai kita tuker-tukeran nomor handphone gitu. Ya itu suka. Mungkin beda daerah, beda juga cerita. Kalau dari Mariana? Kalau dari Mariana ya itu, kalau dia belum punya uang, nanti aja nunggu gajian. Kalau gajian Mbak datang ke sini lagi. Ada yang PHP gitu nggak? Nggak pernah. Jadi ada yang besok deh saya bayar atau minggu depan saya bayar, datang besok lagi deh, ada nggak? Alhamdulillah belum Belum ditemukan. Mudah-mudahan jangan. Oke. Nah kalau misalkan juga ada orang yang punya cicilannya besar seperti itu, tunggakannya tunggakan yang besar seperti itu 7 juta, 8 juta, mungkin kalau anggota keluarganya lebih banyak mungkin tunggakannya bisa lebih besar seperti itu, dan kesulitan untuk membayar secara sekaligus. Teman-teman ini juga ada apa ya yang disampaikan nggak untuk bisa memberikan solusinya? Ada. Apa tuh? Pembayaran bisa melalui cicilan juga. Bisa cicil? Melalui ada satu aplikasi dari agen dari bank pemerintah yang memang bisa mencicil, agen BNI ya Mbak ya. Agen BNI, kebetulan saya juga terdaftar di agen BNI dan saya memang sudah ada peserta yang memang mencicil dengan saya. Besarnya cicilan itu seperti apa? Paling kecil itu 100.000 pun boleh. Oke, sesuai kemampuan. Betul, sesuai kemampuan. Jadi peserta yang mencicil ini ada tagihannya di 5 juta dan sanggupnya dengan saya itu karena 5 orang anggota kelas 1. Jadi mencicilnya janjinya Mbak 300.000 per bulan. Jadi dibagi boleh itu. Kalau di aplikasinya boleh dibagi. Ada 5 orang bisa di 100 atau yang ini dibayar dulu, yang lainnya belum gitu. Karena kartunya nggak akan aktif ya Mbak ya sampai cicilannya selesai. Berarti itu ada jangka waktunya yang harus diselesaikan atau tidak? Tidak terbatas maksudnya. Tidak terbatas. Kalau bulan ini pun nggak ngasih nggak apa-apa ya Mbak ya. Seandainya seperti ini, tagihannya adalah sudah 13 bulan seperti itu, limit lah seperti itu kan, limit 13 bulan, kemudian dicicil 300.000, apakah nanti akan berjalan terus tidak? Maksudnya iuran bulan berikutnya sudah berjalan atau tetap di 13 juta sampai lunas baru nanti? Ya, jadi iuran kita maksimal itu 12 bulan tunggakan, nanti sekalian sama 1 bulan berjalan. Jadi jika mereka punya tunggakan lebih dari 1 tahun, dia akan sampai di batas itu. Jadi cicilannya memang tidak akan nanti tunggakannya bertambah. Tidak menggulung gitu ya, tidak. Jadi dia bisa melakukan proses pencicilan itu karena angka tunggakannya akan tetap di batas itu. Oke, Ibu Eka, kalau misalnya pemirsa juga apakah mencicil itu untuk menyelesaikan tagihan itu hanya bisa dari kader dalam hal mencicil atau bisa juga dengan cara lain yang tidak melalui kader? Bisa, jadi mencicil ini bisa dengan angsuran, ini bisa dengan dua jalan ya, 2 cara. Karena kita memang menyikapi permasalahan peserta yang ingin bayar, tapi tidak sanggup tadi sekaligus. Makanya mereka bisa melakukan cicilan. Lewat kader itu bisa, jika kadernya memiliki tergabung dalam agen PPOB yang bekerja sama dengan BNI yaitu agen 46. Tapi di luar kader pun, jika mereka adalah agen 46, peserta bisa gitu. Jadi intinya adalah melalui agen 46. Kemudian bisa juga dengan membuka tabungan, membuka rekening. Jadi bedanya kalau dengan agen 46 tadi, baik yang lewat kader ataupun yang bukan kader, dia nggak perlu buka rekening nih, tinggal kasih uang setiap bulan. Tapi kalau dia lewat rekening, dia harus buka tabungan. Nanti nilai tabungan awalnya sesuai dengan aturan bank masing-masing. Jadi bisa bukanya nanti bisa di Bank Mandiri atau Bank BNI. Nah, itu namanya tabungan sehat. Jadi tabungan sehat itu untuk
mengangsur tunggakan juga. Gitu. Oke, jadi tidak harus hanya dengan melalui kader ya. Oke, baiklah. Nah, ini terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Bu Eka dulu deh kepada pemirsa. Ya, jadi untuk pemirsa bahwa memang saat ini kader ini sudah hadir ya, membantu untuk memudahkan peserta. Kalau yang selama ini susah mau bayar karena jauh dari tempat pembayaran, channel bayarnya susah, atau mungkin mau ke kantor terlalu jauh, kita punya kader. Nah, atau bisa juga nanti kalau misalnya kadernya tidak ada di wilayah tersebut, boleh juga mendaftar sebagai kader. Jika kadernya ternyata belum ada nih di situ, boleh nih siapa yang mau, karena kami juga lagi membutuhkan kader. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat menjadi kader bisa bergabung. Dari Ibu dari sini mungkin singkat saja ini untuk mungkin lebih ditujukan kepada daerah yang terwakili ya. Iya. Untuk wilayah peserta di wilayah Pelaju Ulu dan Pelaju Darat, saya Mbak Darsini, kader JKN untuk wilayah sana. Jangan ragu, jangan takut. Saya hadir di sana untuk membantu Anda. Kami siap membantu Anda dengan motonya. Tentu saja. Oke, dari Ibu Luciana. Ya, saya kader dari Mariana, dari Mariana Ilir, Banyuasin 1. Siap untuk membantu agar tidak kesulitan membayar BPJS. Oke, jadi ini semua adalah relawan yang siap membantu masyarakat dalam mempermudah menyelesaikan iuran, karena memang BPJS ini sangat penting ya, karena yang namanya sakit kita tidak pernah tahu kapan datangnya, dan yang namanya sakit juga pada saat dibutuhkan kartu BPJS-nya harus aktif. Dan juga seperti Ibu Eka bilang juga, ini kartu BPJS itu harus 40 hari aktif, 45 hari aktif baru bisa dipakai untuk rawat inap. Bisa dipakai tapi ada denda. Jadi jangan tunggu sampai kena denda ya. Oke, baik pemirsa Sriwijaya TV, terima kasih sekali untuk Anda yang tadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Anda yang dari awal tadi sudah menyaksikan acara kami. Mudah-mudahan juga Anda yang ingin berminat menjadi kader ini bisa langsung nanti menghubungi BPJS Kesehatan, dan mudah-mudahan juga kita selalu terlindungi dan selalu sehat. Akhir kata, saya Ramuzir harus pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan berikutnya.